Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre berbincang-bincang di dalam tema Cinta ke-60. Dan malam ini 24 Januari 2022 saya akan ditemani oleh Bro Jeffrey Lee yang akan membawakan tema Ciong di tahun macan air dan kiasnya. Karena kita sudah mau masuk ke tahun baru Imlek, hari Selasa depan. Selamat malam Sis Nikiwati Chang dari Jambi. Wah, senang sekali bisa bergabung Sis. Selamat malam Philip Andrew 17 dan Sis Marita Tse. Oke, nah Bro Jeffrey sudah bergabung. Sekarang saya undang Bro Jeffrey. Seru ini pembicaraan tentang Ciong. Apa sih Ciong? Ya, jadi nanti biar Bro Jeffrey yang cerita panjang lebar. Selamat malam Bro Jeffrey. Malam sih, malam. Halo, Namo Buddhaya. Waktu Namo Buddhaya. Sehat Bro? Ya, luar biasa. Sehat. Wah, luar biasa. Sip. Oke, Bro Jeffrey, malam ini sudah kesekian kali Bro mengisi acara cinta bersama saya. Dan Bro Jeffrey berkenan membawakan tema tentang Ciong di tahun macan air dan kiasnya. Ciong itu apa tuh Bro? Oke. Ketika kita berbicara tentang Ciong, kita harus refer kepada Taoism, bukan kepada Buddhism. Karena Buddhism lebih mengutamakan kepada tingkat kesucian. Ya, jadi endingnya adalah tingkat kesucian. Sedangkan di dalam Taoism lebih mengutamakan adalah kehidupan sebagai manusia. Jadi yang disebut dengan Ciong adalah berarti class. Jadi potensi yang tidak baik yang bisa akan terjadi. Sebetulnya ketika kita berbicara tentang peruntungan di tahun yang sedang berjalan, kita tidak hanya berbicara tentang Ciong, tapi kita juga berbicara tentang Po. Po itu adalah pecah, destruksi. Kita berbicara tentang Sing, hukuman. Kita berbicara tentang Hai, mencelakai. Seperti itu. Ya. Nanti saya akan demi satu. Oke. Nanti Bro dan Sis yang bergabung yang pengen bertanya silakan nanti dijawab sama Bro Jeffrey yang punya pengetahuan banyak banget. Oke Bro, silakan Bro. Oke. Jadi begini, saya mungkin termasuk praktisi yang open ya. Saya tidak akan menyembunyikan. Praktisi lain hanya berbicara tahun ini yang tidak bagus adalah ini, umpamanya. Saya mengatakan tidak bagusnya itu hanya 25%. Kenapa? Hanya 25%. Karena kalau kita melihat cat Pak Ce, manusia itu punya 4 sio. Manusia itu punya sio, bukan 1 sio. Kok bisa Bro? Ya, ini yang tidak pernah dijelaskan secara mendetail oleh praktisi lain. Ya, kalau saya tidak pelit ilmu. Gini, tahun kelahiran, umpamanya contoh, orang yang lahirnya tahun 66, Sis barangkali ya. Saya. Lahirnya tahun 66. Sio kuda. Adalah sio kuda. Itu sio dari tahun. Padahal Sis Brand punya 3 sio lainnya loh. Sio dari bulan, sio dari tanggal, sio dari jam. Yang ini tanggal dari jam, tanggal, bulan, tahun.
Wow, komplit banget. Jadi manusia, apapun sukunya, apapun agamanya, dia punya 4 sio. Sio dari tahun kelahiran, sio dari bulan kelahiran, tanggal kelahiran, dan jam kelahiran. Nah, yang saya Wow. bahas pada malam ini hanyalah sio dari tahun kelahiran. Karena kalau mau tahu jam, bulan, mau tahu bulan, tanggal, dan jam, itu harus konsultasinya pribadi. Nah, jadi Oh iya. yang Ini konsultasi partner ya, Bro ya? ya, betul, betul. Ini ada Ya. fase. Jadi yang saya bahas hanyalah sio dari tahun. Jadi 1 berbanding 4, hanya 25% sis. Oh, oke. Tetapi walaupun 25% itu dahsyat sekali. Walaupun 25% dahsyat sekali. Nah, contoh, Nah, katakan yang paling jelek, nanti saya akan bahas secara mendetail. Yang paling jelek tahun ini adalah sio monyet. Kalau di tahun kelahirannya monyet, lalu di bulan, atau di tanggal, atau di jam juga ada sio monyet, dia sudah kena 50% sis. wow. Apakah mungkin orang punya sio yang sama? Pernah. Ada yang punya 3 yang sama. Jadi di antara tahun, bulan, tanggal, dan jam, 3 ada yang sama sekaligus. Jadi kalau lagi jelek, dia kena 75%. Kalau dia lagi bagus, Wow. dia lagi bagus, Bagusnya luar biasa. 5%. Bro, ada nggak yang empat-empatnya sama semua? So far sih nggak ada ya. Nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Oh. Konon katanya, Jenderal Kuan Kong, ini pun konon katanya, saya sendiri nggak begitu penting, seorang Kuan Kong yang akhirnya menjadi seorang dewa, konon katanya beliau 4-4-nya sama. Tapi saya pikir itu Wow. hanya apa ya? Kok bisa ya gitu ya? Saya sendiri nggak terlalu yakin. Ini hanya konon katanya. Kalau 3 saya pernah ketemu, sis. 3 saya pernah ketemu. Wow. Luar biasa. Saya sih nggak pernah tahu tuh bro tentang sio, tanggal, jam, bahkan saya cuma tahu tahunnya aja. Malam sis Yuni, disapa nih sama sis Yuni. Malam sis Brenda dan Bro Jeffrey. Iya, masyarakat awam sis, ketika berbicara sio, dia hanya berbicara tentang satu sio, yaitu sio dari tahun kelahiran. Betul. Nah, iya. Kalau orang bertanya kepada saya, Bro Jeffrey, saya kelahiran tahun 70, saya sio apa? Kalau 70 umumnya sio anjing, ya. Tahun 72 umumnya sio tikus. Tetapi kadang-kadang dia bilang, saya bukan sio anjing lu bro, kelahiran 70, saya sio ayam. Saya langsung bilang, oh, karena dibuntut ya? Anda lahir di bulan Januari, jadi ikut yang sio. Oh iya, di awal, benar. Udah lewat tahun. Jadi makanya, kalau orang bertanya kepada saya, khususnya yang non-Chinese, saya sio apa, Bro Jeffrey? Saya bilang bulannya dulu deh, karena kalau nggak saya salah. Kalau saya lahir di Januari, saya pasti salah, gitu. Bener bro, Scott itu saya pikir kan dia lahir 61 nih bro. Saya pikir dia sio kerbau. Ya. Ternyata dia sio tikus bro. Karena dia lahirnya di awal, di Januari. Iya benar. Gini, orang yang sangat sulit diketahui sionya, ya, orang yang lahirnya tuh di antara 1 Januari sampai 21 Februari. Karena dia bisa masuk ke sio sebelumnya, dia bisa masuk ke sio berikutnya. Karena yang namanya Imlek itu jatuh, Imlek selalu jatuh di antara tanggal 21 atau 22 Januari sampai 21 atau 22 Februari. Tidak bisa keluar dari 1 bulan itu, sis. Oh, antara Januari Februari. Ya, kenapa? Iya. Apa sebabnya tidak bisa keluar dari tanggal itu? Karena setiap tahun Imlek maju 10 hari.
Setiap tahun maju 10 hari. Setiap tahun maju 10 hari. Begitu di tahun Ah, berikutnya, ada Lun, nambah 30 hari. iya. Oh, iya ada Lun kan? Lun itu bulan double ya bro ya? Di perhitungan Chinese Bulan tuh ada double, Lun betul. namanya. Iya. Berbeda dengan penanggalan Islam. Penanggalan Islam, Idul Fitri setiap tahun maju 10 sampai 11 hari. Maju, 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 dan tidak pernah mundur. Alhasil, Ah, Idul Fitri pernah bersamaan dengan Natal. Idul Fitri pernah ya, bersamaan dengan Imlek. Karena Idul Fitri ya. maju terus setiap hari, 10 hari, 10 hari. Imlek, Ah, begitu 3 kali dia stop, dia mundur 1 bulan. Sehingga oke. Imlek selalu jatuh di bulan Januari, 21, 22 Januari sampai Februari, 21, 22 Februari. Iya, 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 iya. Unik memang bro. Nah, itulah Dan Chinese New tahun Year. ini kita akan Imlek di tanggal 1 Februari 2022. Betul. Nah, tadi Bro Jeffrey udah menyebut yang jelek itu katanya orang show monyet tahun ini. Yang paling Terus jelek. show apa lagi tuh Bro? Oke, sekarang saya akan bahas dari awal ya. Dari Oke. kita Menarik nih Bro dan Sis. kita mengenal 12 show. Orang Tionghoa bilang Ya, Capji show. Capji 12. ya, Dari ya. tikus, kerbau, ada yang bilang kerbau, ada yang bilang sapi, ya serupa lah. Terus macan, Ah, sekarang masih belum nih, karena belum Imlek ya. Baru macan. Habis macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi. Kita mengenal 12 show. Dan betul. mengenal 5 elemen sis. Jadi setiap show itu Ya, punya elemennya. Elemennya ada 5 ya, unsur, yaitu kayu. ya. Kalau sekarang karena belum Imlek kan, ini adalah show kerbau, elemennya logam. Nanti Oh, begitu kalau Imlek logam. jadi kayu. Elemennya menjadi kayu. Terus kerbau dia naik satu kan menjadi macan. Kita punya 5 elemen. Pertama adalah kayu. Kayu melahirkan api. Kayu melahirkan api. Ini Api melahirkan ada masalah sinyal ya sepertinya. Entah sinyal di saya, entah sinyal di Bro Jeffrey nih. Semoga bisa tetap didengar, karena yang saya lihat sinyal di Bro Jeffrey yang mutar-mutar. Semoga, mental. Oke. Pantesan saya bingung kenapa sinyal di Bro Jeffrey itu muter-muter. Coba kita mulai lagi. Ini pembahasan yang menarik Bro dan Sis, karena selama ini saya sendiri terus terang, saya tidak lagi mengerti tentang Ciong, tentang apa, karena saya berpikir selama kita terus-menerus berbuat baik, maka Ciong-ciong itu ya saya yakin ada efeknya, tetapi tidak parah. Contoh kalau sakit bisa sembuh gitu, karena dari perbuatan baik kita. Nah ini yang menarik dari sisi Bro Jeffrey menceritakan tentang Ciong ini. Jadi itu sangat bagus untuk pengetahuan. Jadi makanya tema yang diangkat ini sangat-sangat menarik. Beliau ini adalah seorang ahli pace, konsultan pace. Pace itu seperti primbon mungkin ya kalau di dalam bahasa Jawa. Jadi ada perhitungan-perhitungan unsur-unsur tadi, metal, logam, air, api, tanah, seperti itu. Jadi menarik sekali. Beliau ini juga praktisi Cimentuncia. Nah, inilah yang membuat beliau itu jadi unik, karena beliau juga
bisa mempunyai kekuatan supranatural membersihkan rumah, angker, mencabut santet, dan lain-lain. Dan ini sangat unik dari apa yang Bro Jeffrey lakukan. Jadi kalau nanti nih Bro dan Sis kepengen tahu patse saya seperti apa sih, kalau saya dari kecil udah dibuatin sama orang tua. Jadi ada tuh yang namanya perhitungan-perhitungan di umur sekian ini akan terjadi seperti itu. Nanti Bro dan Sis boleh bertanya kepada Bro Jeffrey tentang patse, tentang ciong, tentang sio, dan lain sebagainya. Malam ini Bro dan Sis, saya tuh baru tahu ada 4 sio dalam diri kita. Selamat bergabung kembali Bro Jeffrey. Barusan sampai di mana tadi Sis? Ya, karena dari tadi muter terus Bro. Jadi sekarang tentang kerbau logam yang akan berubah menjadi macan air. Oke, gini, kan tadi saya bilang, kayu melahirkan api, melahirkan tanah, tanah melahirkan logam melahirkan air. Tahun kemarin adalah tahun logam. Tahun berikutnya pasti karena logam pasti air. Ya. Oh. Saya pernah ditanya salah satu umat. Bro Jeffrey, saya pergi ke sebuah di daerah kota. Itu ditulis yang tidak bagus di tanah. Saya hanya ketawa. Saya bilang praktisnya mungkin waktu lagi tulis. Suaranya putus-putus nih Bro. Sorry Bro, gimana Bro? Si umat bertanya. Dia bilang di sebuah kelenteng yang dia kunjungi di kota, dia melihat di mana bahwa itu yang tidak baik di tahun macan tanah, bla 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 bla. Dia bilang macan air. Terus dia bilang kok di sana tulis. Saya bilang si praktisinya waktu lagi ngetik ngantuk. Karena dari logam kan air putih. Jadi 2022 air positif. 2023 air itu lagi menjadi 2 in yang positif negatif. Ya. Jadi tahun ini adalah positif ren yin macan air. Tahun depan adalah kelinci. Kui mau. Air. Air yang negatif. Nah, tahun pasti kayu. Air melahirkan kayu. Positif, kayu negatif. Tahun berikutnya lagi, api. Karena kayu melahirkan api. Api positif, api negatif. Jadi selalu ada positif, ada negatif ya Bro ya, setiap tahun itu. Iya, jadi elemen air buat positif negatif. Kayu ada 2, tanah ada 2, apa ada 2. Tahun ini adalah yin itu macan, ren air positif. Tahun depan air negatif. Saya bisa lanjut. Silakan Bro. Jadi ini tahun, saya akan memulai yang pertama macan.
Macan berarti kelahiran tahun 50, 62, 698. Tahun ini yang berkuasa macan. Ya. Jadi orang-orang yang sio macan itu kena ce tai sui. Tai sui hanya Apalagi tuh, Bro? Tai sui dikenal di dalam Taoism, tidak di dalam Buddhism. Aha. Tai sui di dalam astrologi adalah Jupiter. Nah, Tai sui adalah dewa yang berkuasa di dunia pada tahun berjalan. Dan ada 60 dewa 60? turunnya. Ya. Oh, Setiap tahun, oke. setiap tahun, seorang dewa Taisui akan dunia. Kenapa ada 60? Ada 12 itu. Ya. Ada 5 elemen. 5 Oh, 5 kali 12, 60. iya, iya. Nah, jadi ada 60 Taisui. Setiap tahun orang Taisui berkuasa. Tahun depan ganti lagi, nanti Oh, beda-beda jadinya ya, Bro ya. dan Oke. di Jakarta tidak ada kelenteng yang punya rupang kampung Taisui. Yang punya gimana? Yang punya rupang Taisui. Oh, harus ganti-ganti jadinya ya, Bro ya. Di Jakarta saya sudah mengunjungi beberapa. Mereka hanya ke pasar dan tidak pernah ganti. Aha. Oh, Tapi di satu daerah, saya lupa di tengah atau di itu ada 60 rupang satu meja. wow. Jadi 60 Taisuinya lengkap. Oh, harusnya ada 60 ya. Make sense sih. Ya. Kalau Oke. ke Cipte Ikan, kelenteng tertua di Jakarta yang usianya sudah 325. Di sana ada Taisui. Cuma satu. Di mana tuh, Bro? Kim Tae-yan, petak 9. Kim Tae-i. Waktu itu kebakar gimana itu? Dulu kebakar, sekarang lagi. Jadi untuk Oh, bionya dipindahin ke depan. Surat. oh, udah lama saya nggak ke sana. Dibikin satu bangunan kecil, lantai 2. Jadi orang yang mau saya di sana untuk Oh, sampai iya. bangunan yang di belakang itu selesai. Oh, masih belum selesai ya, Bro? Belum, itu masih tahun. Ini ada komentar dari Sis Mikiwati Chang. Shio sapi tahun 73 si Gue Capgo. Apa maksudnya, Sis? Saya nggak ngerti. Berarti beliau kelahiran bulan 4, 15. Karena tahun 73, ya habis ini Oke. Jadi Shio macan tahun ini kena Taisui. Artinya menjabat. Taisui adalah Taisui yang menjabat. Taisui yang menjabat. Macan kan? Nah, yang berkuasa tuh macan. Sedangkan orang-orang yang berkomentar, ini macan KW, ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku aja. Macan KW. Ya, KW, ngaku-ngaku. Yang terjadi apa? Macan-macan KW ini sio macan KW. Yang bersio macan di tahun dari Taisui yang berkuasa. Jadi sio macan ini tahun ke Taisui.
Oke. Iya, Oh, suara Bro Jeffrey mantul ada dua. Iya, suaranya kayak putus-putus gitu, Bro. saya juga bingung nih. Mantul dua begini. Iya. Tapi di saya itu kayak ada, kayak hilang gitu, Bro. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Apa ini saya? Oh, jadi Kak Frey itu tugasnya cuma 60 tahun sekali jadinya ya, Bro ya? Nah, jadi apa dampak orang bersiul macan di tahun? Dampak tidak separah seperti hanya kesehatan biasa yang kena tekanan di puasa kesehatannya. Jadi hati-hati dengan kesehatan. Tetapi di antara semua macam yang paling tidak baik adalah yang lahir di tahun 1900. Dia Sio macan ya, Bro jadinya. yang lahir tahun 1962. Sio macan lahir tahun? Oh, 62. Oh, itu yang kurang bagus ya, Bro? Itu yang paling jelek. Untuk Oh. Wow. Kenapa dia Hati-hati nih, Bro, David yang sio macan. Lahir tahun 62 harus lebih memperhatikan kesehatan. Kenapa dia paling jelek, Sis? Karena dia Nggak tahu. kena vaksin yang sama. 60 tahun yang lalu adalah Ren Yin. Tahun 2022 ada Ren Yin. Macan air. Terus 60 tahunan, Sis. Oh, ya. Tahunan. Nah, jadi tadi ada freeze lagi. Bisa dengar suara saya? Sekarang bisa. Tadi rada putus-putus. Ada freeze. Jadi, Ya. macan, orang-orang yang yang lalu, itu ketemu lagi. Yang lalu, Ren Yin. Tahun ini, Ren Yin, macan air, pilih yang sama. Dan itu tidak bagus. Bukan hanya untuk kesehatan, juga untuk nyawa. Untuk nyawa. Oh. Untuk tahun kemarin, tahun 2021, yang kena fuin filariasis adalah sio kerbau, kelahiran tahun 61. Oh, oke. Ya, dan jalan tahun kemarin, satu wanita, satu pria. Jalan kena COVID. Ya, cuman karena ada hubungan dengan saya, tidak terlalu dekat. Ya. Kalau untuk orang-orang yang dekat, biasa saya ingatkan. Saya ingatkan dan saya menyarankan apa kiasnya. Saya bingung nih, suara saya ada dua. Iya, ada yang pakai 2 device. Saya tidak, saya cuma pakai 1. Saya coba pakai handphone, mudah-mudahan enggak. Oh, ini Bro pakai laptop kah? Pakai iPad. Pakai iPad. Coba. Oh. Halo. Bagaimana sih sekarang? Suaranya bagus? Oke. Oke, nanti pelajaran yang bagus menambah ilmu pengetahuan dan ilmu nenek moyang. Betul sih Yuni. Karena saya juga nggak ngerti. Baru malam ini saya tuh tahu ternyata ada 4 shio dalam satu manusia. Jadi ini sangat menarik pelajaran seperti ini karena kan kita sehari-hari tidak mendalami ilmu beginian. Jadi sekarang ini kan kalau memang ada ahlinya seperti Bro Jeffrey ini sangat bermanfaat karena supaya orang-orang jadi lebih paham gitu tentang show, tentang apa. Karena ya secara ilmu pengetahuan
Efeknya saya sudah matiin, sis. Bentar ya, Bro, ya. Ini dikit-dikit mungkin keluar dulu nanti Oke. Mohon maaf ya Bro dan Sis, ada masalah teknis di tempatnya Bro Jeffrey. Mungkin nih orang-orang ada yang menarik, yang tentunya kita mau bahas malam ini, karena kita banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti tentang show, tentang apa. Saya salah satunya. Kalau saya jadi pasien, masih jelek ya, sis? Kenapa bisa lagi? Jaringannya ya mungkin ya. Tapi coba deh. Sekarang gimana? Ini saya pakai handphone loh. Oke. Oke. Barusan tadi ya. Jadi untuk sio macan yang kelahiran tahun 62 harus ekstra hati-hati karena bukan hanya tentang kesehatan tapi juga tentang nyawa. Biasanya kalau untuk teman-teman yang sering berinteraksi dengan saya dan kelahiran tahun 62, saya akan ingatkan dan saya akan memberikan dia beberapa kias yang nanti saya akan share di sesi akhir ya. Oke. Dan selanjutnya, sio kedua yang tidak bagus adalah ular. Kalau barusan si macan hanya punya satu yang tidak bagus, si ular sekaligus dapat dua, sis, tidak bagusnya. Dia kena sing, hukuman, dan dia kena hai. Hai itu mencelakai atau serangan. Oke, pengertian sing, hukuman di sini adalah orang-orang yang bersio ular rentan dikhianati oleh temannya atau oleh sahabatnya. Jadi, kenapa? Pengaruh nggak? Oh, enggak. Itu semua sio ular. Apapun elemennya, kayu, api, tanah, logam, air, apapun. Oke. Jadi untuk orang yang sio ular, kalau pernah menolong seseorang atau akan menolong seseorang dan orang itu tidak membalas pertolongan kita dengan terima kasih, malah dia menjelek-jelekan kita di belakang, tidak perlu kaget. Yang penting kita sudah berbuat baik, sudah berbuat parami, menolong orang, dan kita sadari, oh ya, tahun ini saya kena sing. Nggak heran, saya dikhianati, saya sudah menolong, tapi malah bukan ucapan terima kasih, di belakangnya saya dijelek-jelekin. Jadi istilahnya, hukuman tidak mengenal budi. Kalau kita sudah tahu dari awal, kan kita udah nggak sakit hati lagi. Sadari, saya kena sing. Yang penting saya telah menolong orang itu dan saya telah berbuat parami. Dia mau terima kasih atau tidak, itu adalah hak dia. Lalu yang kedua, sio ular itu kena hai. Hai itu mencelakai. Hai mencelakai, atau hai juga bisa berarti serangan. Maksudnya apa sih? Serangan diartikan sebagai kebencian, iri hati, atau maksud jahat.
serangan ini dilakukan dari belakang, ditusuk dari belakang secara diam-diam. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba ada yang menggosipi kita, atau mungkin ada yang memfitnah kita, ya ingat, orang-orang yang seular rentan dengan serangan ini, dengan gosip, dengan fitnah. Lalu yang berikutnya, sio monyet. Sio monyet juga bukannya kena satu, si macan tadi kena satu, si ular kena dua, si ular kena dua, si monyet juga kena dua. Monyet kena cong tuh kalau kita di Indonesia bilang ngeciong, dan dia juga kena sing. Pengertian cong atau ciong, bahasa Hokkien apa sih? Cong artinya clash, kontra. Dan ini yang terburuk. Orang-orang yang bersio monyet, dia harus hati-hati, bukan hanya dengan kesehatan, tapi juga dengan emosi. Emosinya akan menjadi labil, mudah marah. Karena dia mudah marah, ya gampang terjadi keributan di jalan umpamanya. Jadi orang-orang yang sio monyet kalau naik mobil, naik motor, tiba-tiba dipepet orang, itu emosinya meledak-meledak. Dan orang lain yang berhadapan dengan sio monyet juga kayaknya nafsu gitu. Jadi kalau orang yang sio monyet dia galak-galak di jalan, dipotong orang dia galak, orang yang memotong yang seharusnya salah malah nafsu sama orang sio monyet tadi. Karena energinya energi yang kurang bagus. Jadi orang mau hantam dia gitu. Ya, jadi orang yang sio monyet coba belajar meredam emosi di tahun ini. Kalau tidak, di jalan bisa terjadi perkelahian. Di rumah tangga, nanti suami atau istri akan terjadi perang Vietnam. Juga untuk bisnis. Untuk bisnis kurang bagus. Untuk orang-orang yang sio monyet, sebaiknya kalau mau ekspansi ke bisnis baru, ditunda dulu. Sampai tahun monyet ini selesai. Kalau memaksakan diri untuk ekspansi bisnis yang baru di tahun ini, sepertinya sih sulit untuk jalan. Tinggal menunggu waktu bubar. Jadi kalau yang orang bersio monyet sudah punya bisnisnya berjalan baik selama ini, oke, fine saja. Tetapi jangan bikin yang baru. Jadi kalau bikin yang baru, itulah yang baru itu akan hancur. Ya. Jadi sio monyet yang paling jelek. Nggak denger sis. Kenapa? Lu baca aja di Lavita Keswani. Kalau ular itu 2012. Di scroll bro. Nggak bisa sis. Kalau ular untuk masuk 2012. Ya, kalau sio ular, apapun elemennya, ular berarti dia kena sing dan kena hai. Sing berarti dikhianati, hai kena serangan. Jadi bisa saja teman sekolahnya berbuat jahat kepada dia, tiba-tiba dia didorong sehingga jatuh. Nah, nanti di belakang, di sesi belakang, saya akan memberikan kias-kiasnya supaya hal-hal yang buruk itu tidak terjadi kepada kita. Oke, jadi orang-orang yang bersio monyet, pertama, jaga kesehatan, kedua, jaga emosi, ya, ketiga, hubungan
suami istri ini akan menjadi kurang harmonis ya, karena emosi meledak-ledak, akan terjadi perang Vietnam ya. Bisnis juga kurang bagus. Kalau bisnis masih bisa berjalan, bisnis yang sudah ada berjalan oke, tapi jangan pernah bisnis yang baru, jangan pernah ekspansi ke bisnis yang baru di tahun macan ini. Lalu orang Sio macan juga kena sing tuh yang tadi saya jelaskan hukuman, yaitu dikhianati atau tidak mengenal budi. Sudah menolong orang, bukan diucapkan terima kasih, malah digosipin yang tidak-tidak. Nah, yang terakhir, Sio babi. Babi ini agak aneh. Di satu pihak babi ini tidak bagus, tapi di lain pihak babi juga bagus. Aneh. Sekarang saya akan bahas yang tidak bagusnya dulu. Oke. Kalau tadi Sio monyet kan kelahiran tahun 56, 68, 80, 92, 2004 ya. Kalau tadi Sio ular kelahiran tahun 53, 65, 77, 89, 2001. Sekarang Sio babi kelahiran tahun 59, 71, 83, 95, dan 2007. Nah, babi ini tahun dia kena Ho Tai Sui. Kalau tadi monyet dia kena Chong Tai Sui sama Sing Tai Sui. Ular kena Sing Tai Sui dan Hai Tai Sui. Sedangkan Sio babi kena Po Tai Sui. Po berarti pecah, destruksi. Nah, apa sih dampaknya kalau terjadi Po Tai Sui? Po berarti pecah atau destruksi. Jadi hubungannya rusak. Hubungan dia dengan seseorang bisa menjadi rusak. Terpojok, tertekan, atau terpaksa. Tidak ada pilihan. Nah, jadi untuk orang-orang yang bersio babi, kalau dia ada berpartner bisnis dengan temannya, dengan satu atau beberapa teman, katakan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ini tahun jaga emosi. Karena kalau dia tidak jaga emosi, akan terjadi pecah. Jadi kongsinya bisa pecah. Dalam rumah tangga, po itu yaitu perasaan bermusuhan terhadap keluarga. Nah, jadi orang yang kena po tai sui dalam rumah tangganya, dia juga harus meredam emosinya. Kalau tidak, nanti pernikahannya bisa pecah, bisa destruksi. Nah, itulah 4 sio yang tidak bagus di tahun ini. Jadi kalau saya bisa membuat tingkatan yang paling jelek, pertama adalah sio monyet, yang kedua adalah sio ular, karena kena 2, monyet kena 2, ular kena 2. Yang ketiga adalah sio macan. Yang keempat, yang paling rendah adalah sio babi. Babi jelek, tapi di dalam pihak dia ada bagusnya. Nah, sekarang saya akan bahas yang bagusnya. Atau mungkin ada yang mau nanya, Sis? Ada nih, Bro. Kenapa? Sio kelinci. Oke. Sio kelinci, saya akan bahas sekarang yang bagus ya, Sis. Sio yang bagus di tahun ini adalah, pertama adalah sio kuda. Apa sebabnya? Apa sebabnya sio kuda bagus? Karena tahun depan adalah macan. Untuk orang yang bersio kuda, macan dengan kuda itu menjadi pangke, setengah kombinasi. Dan perpaduan antara macan dengan kuda menjadi elemen api. Kalau orang-orang yang yongsennya atau seasonnya, elemen yang disukai atau elemen yang bergunanya adalah api, maka di tahun ini dia akan maju. Kalau elemen favorable elemen yang disukai ya, atau elemen penolongnya, orang itu adalah api,
orang show kuda tadi adalah api, dan perpaduan antara macan dengan kuda, panha, setengah kombinasi adalah api, orang yang show api ini tahun akan maju. Kalau favorable elemennya api. Untuk Sis Brenda, walaupun show kuda, tapi saya nggak tahu favorable elemennya apa. Karena harus dilihat empat show-nya. Cat macanya harus dilihat semua. Jadi tidak bisa melihat tahun berjalan. Cat nggak apa-apa, bro. Kenapa? Kalau mau cat boleh. Oke, yang kedua, Sunan Julian. Apakah sebaiknya Oke, saya bahas lagi. Yang baik kedua adalah sio kelinci. Apa sebabnya sio kelinci bagus di tahun ini? Kelinci itu mau, ya. Macan adalah yin. Yin dengan mau, macan dengan kelinci itu menjadi panhui. Panhui adalah setengah kombinasi musim. Jadi kelinci dengan macan itu setengah kombinasi musim, yaitu musim semi. Dan perpaduan antara macan dengan kelinci itu elemennya menjadi kayu. Kalau favorable elemen yang disukai, elemen penolong dari orang tersebut, orang sio kelinci itu adalah kayu, di tahun ini dia akan jalan. Akan jauh lebih bagus. Nah, sekarang babi. Tadi saya bilang babi jelek kan. Tapi sekarang babi anehnya dia bisa bagus. Babi di tahun macan ini, babi adalah hai. Macan adalah yin. Yin sama hai itu disebut salah satu dari liu he, salah satu dari 6 kombinasi. Kita punya 6 kombinasi, salah satunya adalah macan dengan babi. Macan dengan air, ketika dua elemen ini berkombinasi, dia menjadi elemen kayu. Sama seperti tadi, macan dengan kelinci. Dia menjadi elemen kayu, dan kalau orang itu, favorable elemennya, atau elemen yang disukainya adalah kayu, ini tahun dia akan maju. Jadi, untuk orang yang sio babi, di satu pihak dia kena Ko Tai Sui, destruksi. Jadi hati-hati, jangan sampai kongsinya, share bisnisnya itu pecah. Jangan bermain emosi, tapi apa sih istilahnya? Hati boleh panas, kepala tetap dingin ya, gimana itu? Ya, begitu kan? Nah, jadi kalau orang-orang yang sio babi, dia bisa meredam emosinya, tidak meletup-meletup, yang terjadi apa? Yang bagusnya saja. Kalau dia meletup-letup emosinya, yang terjadi Po Tai Sui, destruksi, pecah. Nah, jadi sio yang bagus ini tahun adalah kuda, kelinci, dan babi. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan supaya kalau kita sionya tadi kena macan, ular, monyet, babi yang tidak bagus itu, supaya hal-hal buruk, segala macam bala itu bisa kita eliminir, kita bisa eliminasi atau kita bisa kurangkan. Yang pertama adalah kita harus banyak berdana. Kita harus banyak berdana. Waktu tadi pagi, saya ada kirim di grup Asmen Twin. Kebenaran saya salah satu membernya di sana. Kecelakaan kan beberapa hari yang lalu itu viral di sosmed kan. Sebuah truk sedang berjalan kencang menabrak mobil motor yang ada di depan yang sedang berhenti karena lampu merah. Gila itu di balik papan. Lampu merah, mobil berhenti, tiba-tiba bis kencang nabrak dari belakang semuanya. Beberapa orang meninggal. Tapi ada satu orang yang sedang naik motor, maksud hati adalah membagi-bagi nasi bungkus kepada orang-orang jalanan. Jadi dia belum berbuat kebajikan, hanya punya niat. Jadi sudah membawa nasi bungkus di motornya. Tiba-tiba ditabrak dari belakang, mobil-mobil hancur dan banyak yang meninggal. Dia tidak kenapa-napa. Karena pada saat itu
dia diapit oleh dua mobil. Diapit oleh dua mobil, dia di tengah-tengah, sehingga dia selamat. Yang ketabrak mobilnya, dianya nggak kenapa-napa. Jatuh tapi aman. Padahal dia belum berbuat kebajikan loh, baru punya cetana, punya niat mau berbagi nasi bungkus, sudah begitu powerful. Jadi yang pertama, untuk mereduksi atau mengeliminasi segala macam bala bagi orang-orang yang bersio macan, ular, monyet, babi adalah pertama dengan berdana. Berdana kalau bisa sesering mungkin. Seperti saya sudah menyiapkan diri, sis. Saya sio macan. Saya kena full in. Dari 15 bulan yang lalu, saya sudah melakukan dana. Saya berbagi nasi bungkus setiap hari. Awalnya hanya 10 bungkus. 10 bungkus pribadi saya, 5 anak-anak saya, istri saya, total ada 10. Setelah saya bagi, hanya 5 menit habis. Lalu saya berpikir, kalau saya bisa mengajak teman-teman saya untuk berbagi, pasti lebih banyak orang-orang yang kurang beruntung yang bisa dibantu. Akhirnya ikut naik 50, 100, dan hari ini sudah 200-an, sis. Hari ini sudah 200-an nasi bungkus. Dan sudah kadang-kadang fluktuasi, sis, ya. Kadang-kadang dia bisa naik 3, kurang 3. Kan ada orang yang berdana untuk 1 bulan, tapi bagi orang yang secara finansial kurang begitu kuat, hanya berdana seminggu. Terus dia bilang, bro, nanti bulan depan saya ikut lagi ya seminggu. Monggo. Mau ikut 3 hari juga monggo. Gitu. Nah, jadi berdana. Kedua, selain berdana yang kita harus lakukan adalah fang seng. Fang melepaskan, seng makhluk hidup. Jadi melepaskan makhluk hidup dari kematian. Jadi hewan-hewan yang kalau tidak kita beli, disembeli oleh penjualnya, kita selamatkan, kita lepaskan ke habitatnya. Dan untuk orang-orang yang orang-orang bersio macan, ular, monyet, babi, saya sarankan minimal 1 bulan sekali. Saya punya kebiasaan, saya fangseng pribadi itu berarti saya mengajak istri dan anak-anak 1 bulan 2 kali, setiap Cait dan Capgul. Tapi kalau yang untuk umum bisa ngikut sampai 23 orang, sis brand dengan mama, cici pernah ikut, itu biasanya sebulan 1 atau 2 kali. Saya lepasnya di Danau Rukantoho, dekat Pikan. Tapi kalau saya fangsen pribadi saya lepasnya di sebuah sungai di dekat Green Lake, jadi kurang lebih 20 menit dari rumah saya. Di samping flyover ada sungai, gitu. Dan saya lepas di situ. Setiap Cait dan Capgul. Oke. Terus juga ada beberapa teman yang tahu aktivitas saya, suka nitip, boleh nggak Romo saya titip, tapi saya tidak hadir. Oke, silakan monggo. Dan sebagai buktinya saya biasanya ada shoot video, saya kirim. Jadi biar yang berdana pun bisa melihat aktivitas ini dan turut berbahagia. Oke, setelah selain berdana, fangsen, kita pun harus taat dengan 5 sila. Harus taat dengan 5 sila. Kalau untuk orang twin punya 6 sila. Tapi kalau bukan aktivis twin, silanya ada 5 kan. Sila adalah moralitas, 5 sila. Pertama, bertekad untuk tidak membunuh. Nyamuk, semut, kecoa pun tidak pernah saya bunuh, sis. Ya. Jadi kalau ada kecoa di rumah saya, anak saya yang cewek nomor 2 paling paranoid. Kalau ada cewek di kamarnya, papa. Padahal dia black belt Aikido, pemegang sabuk hitam di Aikido. Sama preman saja dia nggak takut, sama preman dia nggak takut, tapi sama kecoa dia takut. Jadi kalau sudah apa-apa, saya datang, saya tangkap, lembut, saya bawa keluar rumah, saya lepas. Jadi hanya saya pindahkan dari kamar keluar, gitu. Oke. Sila moralitas. Yang kedua,
aku bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita, apalagi mencuri. Ya, ketiga, bertekad untuk tidak melakukan hubungan asusila. Yang keempat, bertekad untuk tidak berdusta, ya, bergosip, memfitnah. Ya, kelima, bertekad untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang melemahkan kesadaran, alkohol, ya, narkoba, termasuk merokok. Kalau bagi saya merokok adalah pelanggaran sila, karena itu akan membuat kesehatan kita menurun. Sedangkan untuk aktivis TWIM, sila ke-6 adalah untuk menyayangi diri sendiri dan menyayangi sebuah makhluk. Saya bertekad untuk menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Ya, jadi dana, fangseng, sila. Yang keempat, membaca parita atau ninfo. Untuk orang yang suka ke wihara Theravada, silakan baca parita. Tapi bagi yang lebih suka nincing, ninfo, yang suka ke wihara Mahayana, silakan baca parita. Saya kemarin ditanya oleh seorang Katolik, Romo, saya Katolik, saya tidak baca parita atau ninfo. Boleh nggak saya membaca doa saya? Silakan. Doa yang Anda bisa apa? Doa novena, doa rosario, atau doa apa saja, silakan. Terus yang terakhir, jangan lupa meditasi. Dengan meditasi kita akan mempunyai peace of mind. Dengan meditasi kita punya peace of mind. Ketika kita punya peace of mind, ini sangat-sangat membantu kita untuk mengurangi karma-karma buruk kita. Nah, itu bagi orang-orang yang sionya tidak bagus. Bagaimana dengan orang-orang yang sionya bagus atau yang netral? Lakukan hal yang sama. Untuk orang-orang yang sio kuda, sio kelinci, sio babi, untuk sio babi, jangan berpikir, sio saya sudah bagus, jadi aman. Tidak. Walaupun sio Anda bagus, lakukan dana, fangseng, sila, membaca parita atau ninfo, dan bermeditasi. Supaya bagusnya itu jadi bermultiplikasi. Oke. Saya sangat suka. Kenapa, Sis? Saya sangat suka. Ada yang mau bertanya, Sis? Ya, ada lagi, bro. Cuma mungkin bro bisa pasang. Sudah 1 menit. Ya. Jadi pesan saya yang terakhir, ya, bila kita mau hidup kita lebih bahagia, lebih sehat, bisa mengeliminasi bala itu berarti karma buruk yang berbuah, ya, sering-seringlah berdana, sering-seringlah fangsan, taat dengan 5 sila atau 6 sila bagi aktivis TWIM setiap hari, ya, membaca parita atau ninfo, dan bermeditasi. Dan bagi yang mau ikutan baksos nasi bungkus saya, bisa join. Ini saya lihat yang ikut IG Live malam ini banyak yang merupakan donatur saya. Saya lihat ada Bro Rama, salah satunya adalah Sis Brand, suaminya, almarhum papinya, mami dan cicinya, bahkan keponakan juga ikut. Ya, ikut, sudah ikut mungkin ada 6 bulan kali, Sis, ya? Ada ya. Iya, 6 bulan ada loh. Iya, dan tidak pernah terputus. Ya, luar biasa. Semoga tidak terputus. Ya, karena bro dan sis tertarik karena itu tidak dekat. Jadi tidak usah melakukan. Ada pesan lagi, ya, cukup, Sis.
Oke, terima kasih teman-teman dalam ini bisa dan kita bisa bersama kemudian yang menderita yang Oke, Kandan sama-sama sih. Sama-sama. Sadu.